sangat senang melihat semuanya di sini. I'm so happy to see you. Mari kita sebelum mulai ibadah kita siapkan hati kita dan berdoa secara pribadi. Let's pray and quiet our hearts and prepare our hearts to receive His blessing today. Berdiri, kita mau mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Let's hearken the call of worship. Proverbs 16 verse 20. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan tangan kita dan suara kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak terima pujian. Segala kebaikan kita terima hanya dari Dia. Let's stand and lift our hands and voice. He's worthy to be praised. All good things comes from Him, only Him. Mari kita bernyanyi. Bersorak
Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersekutu dan memanjatkan doa kami. Our Father in heaven, thank you Lord for this opportunity for us to have fellowship and to worship and to pray together. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan yang selalu setia menemani kami setiap hari dan memberikan kami penghiburan. Lord, we want to thank you for Holy Spirit, for your comfort every day. Biarlah melalui yang kami telah alami dan melalui penghiburan yang telah Engkau sediakan, kami juga boleh menghibur sesama kami yang sedang mengalami kesusahan juga. Because of your source of comfort, Lord, we can comfort those who's in trouble with the comfort we ourselves receive from you. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang kami terima dari keluarga Tuhan di tempat ini. Thank you for the love that we receive from our church family in this place. Bapa, berkatilah hamba-hambamu yang melayani hari ini. Urapi hambamu, Pastor Paul, Pastor Steve, juga Yesaya dan Isabel yang melayani di sekolah minggu. Bless your servants, Lord. Anoint Pastor Paul, Pastor Steve, the teachers and leaders in youth Sunday school as well, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, you may sit. Kita akan dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Roma 8 ayat ke-28. Let's listen to the message of hope taken from Romans 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Thank you, Lord. Seperti yang di Roma 8:28 bilang ya, Tuhan kita bukan Allah yang pasif dan berdiam saja. Dia bekerja, memelihara kita, memimpin kita, dan Dia juga yang menyediakan. Our God is not a passive God. He's just not staying quiet, but He actually work. He lead, He provide our needs. Maka mari kita nyanyikan lagu ini, His eyes on the sparrow. Mari kita nyanyi. Why should
Kata Yesus kepadanya, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Cuman ada satu jalan ke sorga. Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said, "No one come to the Father but come through me." Karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa datang kepada Bapa di dalam surga langsung dalam doa. Bukankah itu sangat indah? We can come directly to the Father with just a prayer away. Gak ada tirai lagi. Kita bisa langsung saja datang. There's no more curtain. We can just come. Mari kita datang, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nyanyi, "Lord, I need thee." Kita katakan, "Tuhan, kita butuh Engkau." Lalu kita sambung, kita nyanyikan lagu Sweet Hour of Prayer. Let's say, "Lord, I need thee," and then we're gonna continue with Sweet Hour of Prayer. I find my rest.
kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let's come to the presence of our Lord Jesus Christ and confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami untuk kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus. Heavenly Father, good morning, and thank you for this new day that you have given us, for us to come into your house and to worship you. Kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepadamu atas berkat demi berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. As we look back, Father, we just want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami pun berterima kasih karena Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kami sehingga kami tidak tersesat. We also want to give you thanks because you have always guided all our steps that we did not go astray. Kami juga menaikkan doa kepadamu, mengakui kami adalah orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. We pray, please forgive us and wash us clean with your blood. Bapa, kami juga menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, yang jauh. Seperti kami berdoa buat Om Hain, kami berdoa buat Tante Tina. Biarlah tangan-Mu terus memegang mereka, menjaga mereka, dan melindungi mereka. Heavenly Father, we pray for our dear ones who are far from us today, like Tante Tina, like Om Hain.
We pray, Father, may your hands continue to sustain them, to give them strength, and to protect them. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, seperti kami berdoa buat Tante Elvir. Angkatlah sakit penyakitnya, supaya Tante Elvir tidak lagi harus menanggung sakit, dan biarlah Engkau kuatkan kakinya, sehingga Tante bisa berjalan dengan tegap. We also want to pray for our sisters and our brothers who are ill, like Tante Elvir. May you touch her, take the pain away from her body. May you strengthen her legs that she can walk and be firm and not wobbly anymore. Kami juga mengingat saudari kami Andri. Kami menaikkan syukur atas perkembangan yang dialaminya. Teruslah Engkau sempurnakan pekerjaan baik yang sudah Engkau lakukan, sehingga makin hari Andri makin sehat. We also remember our sister Andri. We thank you, Father, for the progress that she has made. We pray may you continue to strengthen her and to complete the work that you have begun, that each day she will grow and get better. Kami juga berdoa buat Om Arthur. Berilah kepadanya kekuatan, jamahlah tubuhnya, sehingga Om bisa kembali hadir bersama kami. We also remember our brother Om Arthur. May you touch him and strengthen his body, that he will be healthy and strong, that he can be with us again to worship you. Kami berdoa buat Tante Sim yang rupanya sekarang sakit pinggangnya. Kami memohon jamahlah sehingga Tante Sim tidak sakit lagi. We pray for his wife, Tante Sim. We pray may you touch her back, that she is not going to be in pain anymore, Father. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Daisy. Berilah kepadanya kekuatan supaya Tante terus sehat. We pray for Tante Daisy. May you continue to strengthen her, that she will remain healthy. Kami berdoa buat Om Peter Subadia. Biarlah Engkau berinya kekuatan, Kau jamah luka di belakangnya supaya sembuh, dan juga berilah kekuatan kepada Tante Silnia yang merawatnya. We pray for Om Peter Subadia. May you touch his back, the wound that he has. May you strengthen him. May you also protect Tante Silnia who cares for him. Kami berdoa juga buat Santi yang juga merawat papanya. Berilah kepadanya kekuatan dan sembuhkanlah juga pinggangnya. We pray for Santi who also cares for her father. May you give her strength. May you touch her back, Father, so she will not be in pain anymore. Bapa, kami terus berdoa juga buat saudari Stephanie dan Mira. Berilah kepada mereka terus kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah tantangan penyakit yang dihadapi mereka. We pray, Father, for our sister Stephanie and Mira as they are facing these health challenges. May you continue to strengthen them and keep them healthy. Kami berdoa juga buat saudari kami Herwi dan saudara kami Anya. Berilah kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. We pray for our sister Herwi and our brother Anyao. May you also, Lord, strengthen them and heal them. Kami berdoa buat tetangga kami Norma. Berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan pula. We pray for our neighbor here, Norma. May you strengthen her and heal her, Father. Bapak, kami juga menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, apapun kondisi mereka. Temanilah, jagalah mereka, berilah kepada mereka damai sentosamu. We pray, Father, for our brothers and sisters who cannot be with us, whatever their conditions are. We pray, may you look them up. May you be with them. May you also grant them peace in their hearts. Bapa, sekarang kami hendak membaca firman-Mu. Berilah kepada kami pengertian supaya kami memahami isi hati-Mu.
Now, Father, as we want to read your word, we pray, open our eyes. Give us understanding that we may understand your heart's desire. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. And we pray all of this in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Marilah kita membuka Kisah Para Rasul pasal 19. If you have your Bible with you, please turn to the book of Acts chapter 19. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19, the book of Acts chapter 19. Kita hanya membaca satu ayat saja hari ini, yaitu ayat 13. And we are going to read one verse. Verse 13, marilah kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Acts 19 verse 13. 1, 2, 3. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah setiap langkah berarti. Each step counts. Saudara, waktu bukan saja penting, tapi waktu adalah segalanya, terutama waktu Tuhan. Timing is not only important, timing is everything, especially God's timing. Pertama kali Paulus mengunjungi Efesus, tidak ada yang terjadi. The first time Paul visited Ephesus, nothing much happened. Kedua kali dia berkunjung ke Efesus, 3 bulan pertama tidak banyak yang terjadi juga. The second time he came to Ephesus, during the first 3 months, nothing much happened. Bukan saja orang-orang Yahudi menolak untuk percaya, mereka juga menghujat Yesus dan jalannya. Not only did the Jews refuse to believe, but they also spoke evil about Jesus and his way. Akibatnya, Paulus memutuskan memindahkan tempat pertemuannya dari rumah ibadat orang Yahudi ke ruang kuliah Tyrannus, sebuah sekolah Yunani. Consequently, Paul decided to move his place of meeting from the synagogue to the hall of Tyrannus, a Greek school. Tiba-tiba, orang makin banyak datang mendengarnya berbicara tentang Yesus. Bukan saja orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. And suddenly, more people come to hear him talk about Jesus, both Jews and Greeks. Dan terlebih lanjut, Tuhan mengkonfirmasi pekerjaannya lewat perbuatan-perbuatannya yang penuh keajaiban, bahkan lewat sapu tangan dan kain yang digunakan oleh Paulus. Moreover, God confirms his works by his miraculous works, even by means of handkerchiefs and aprons used by Paul. Orang yang sakit disembuhkan, dan orang yang dirasuk roh jahat dibebaskan. Those who are sick are healed, and those who are demon possessed are delivered. Hal-hal besar dan supernatural terjadi setelah Paulus memindahkan tempat pertemuannya dari rumah ibadat orang Yahudi ke ruang kuliah Tyrannus. Great and supernatural things are happening after Paul moved his meeting place from the synagogue to the hall of Tyrannus. Dan Paulus tidak mempunyai andil apapun. And Paul has nothing to do with it. Dan saudara, dia tidak tahu bahwa semua ini akan terjadi. In fact, he had no inkling that all this would happen. Waktu Tuhan sudah tiba. God's timing has come. Nah, jadi inilah
pelajaran pertama yang bisa kita petik. Tuhan mempunyai waktunya, bahkan untuk pekerjaannya. Here's the first lesson we can learn. God has His timing, even for His work. Kadang kita beranggapan, oleh karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, pastilah Dia akan memberkatinya. Sometimes we think, because we are doing God's work, He will surely bless it. Sudah tentu yang kita maksud dengan memberkatinya, tidak lain, tidak bukan, melipat gandakan atau menjadikannya besar. Of course, what we mean with bless it is not other than multiply it or make it big. Tapi kenyataannya adalah Tuhan tidak selalu melipat gandakan pekerjaan yang kita lakukan untuknya. But the fact is, God does not always multiply the work that we do for Him. Pernah saya berjumpa dengan seorang pemuda yang sepertinya tahu semua hal tentang pelayanan. Once I met a young man who seemed to know everything about how to do ministry. Namun, dari apa yang dikatakannya saya simpulkan, dia tidak tahu tentang pelayanan. But from what he said, I concluded that he did not know much about ministry. Mengapa? Sebab semua yang dikatakannya berpusat pada manusia. Why? Because everything he said was man-based. Kita harus melakukan ini. Kita harus menggunakan ini. He kept saying, we must do this. Or, we must use this. Dia begitu yakin kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat ini, pasti Tuhan akan melipat gandakan pekerjaannya. He was so convinced that as long as we use the right approach, God will surely multiply His work. Saudara, Tuhan akan memberkati pekerjaannya, tapi tidak mesti Ia melipat gandakannya atau menjadikannya besar. God will bless His work, but He may not multiply it or make it big. Dia ada waktunya, bahkan untuk pekerjaannya. He has His timing, even for His work. Tapi ada satu lagi alasan mengapa Tuhan tidak selalu menjadikan pekerjaannya besar. But there is another reason why He does not always make it big. Yaitu Dia ingin memurnikan motivasi kita. He wants to purify our motivation. Seringkali kita ingin melihat Tuhan membuat pekerjaannya besar untuk kepentingan kita sendiri. Kita ingin merasa senang dan bangga terhadap diri kita. A lot of times we want to see God make His work big for our selfish reason. We want to feel good about ourselves. Saya sudah melihat ini bukan saja dalam pelayanan, tapi juga di dalam pekerjaan kita. I have seen this, do this not only in ministry, but also in our work. Kita meminta Tuhan memberkati usaha kita dengan alasan kita mau Tuhan dimuliakan. We ask God to bless our business with reason. We want God to be glorified. Kita beralasan pasti memalukan Tuhan dan tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan bila bisnis kita gagal. We argue it would embarrass God and not bring glory to God if the work that we do fail. Bukankah kita mewakili Tuhan? We say, we after all represent Jesus our Lord. Saudara, bagi kita, sukses adalah tanda Tuhan memperkenankan kita. Sebagai tanda kemuliaan Tuhan.
To us, success is a sign of God's favor and God's glory. Itu sebab kita berkata bila gereja kita atau usaha kita berkembang, pasti Tuhan memberkati kita. If our church and business grow, we say, God is blessing us. Jika tidak bertumbuh, berarti Tuhan tidak memberkati. If they do not grow, it means God is not blessing it. Saudara, ini bukanlah konsep yang tepat. Justru konsep ini membawa kita akhirnya mengejar-ngejar kesuksesan, bukan mengejar perkenanan Tuhan. This is not a correct understanding, and often leads us to go after success, not God's favor. Saudara, kadang Tuhan memilih untuk tidak melipat gandakan pekerjaan kita. You see, sometimes God chooses not to multiply our work. Kenapa? Sebab Dia ingin kita tahu bahwa berkatnya tidak selalu datang dengan kesuksesan. The reason is because He wants us to know that His blessing does not always come with success. Dia akan tetap memberkati kita meski usaha kita tidak berkembang seperti yang kita harapkan. He still blesses us even though our business has not grown as we wish. Atau, kalau saya boleh katakan lebih gamblang lagi, perkenanannya, berkatnya tetap ada di atas kita meski bisnis kita gagal. Or, to put it more bluntly, His favor, His blessing is still upon us even though our business fails. Kenapa? Sebab Tuhan mengasihi kita apa adanya. Because He loves us no matter what. Mari kita lanjutkan dan kita akan petik sekarang pelajaran yang kedua. Let us move on and glean our second lesson, which is setiap langkah yang diambil oleh hambanya yang benar berarti tidak ada yang terbuang. Every step taken by a righteous man of God counts. None goes to waste. Saudara, pekerjaan Paulus berkembang setelah dia memindahkan pertemuannya dari rumah ibadat orang Yahudi ke ruang kuliah Tiranus. Paul's work began to expand after he moved his place of meeting from the synagogue to the hall of Tyrannus. Nah, kita mungkin menyimpulkan, wah kalau begitu seharusnya Paulus sudah pindahkan pertemuannya ke hari kapan-kapan dong. We might then conclude that Paul should have moved earlier. Dan kita mungkin masih ingat, Paulus menghabiskan 3 bulan waktunya berbicara dengan orang Yahudi di rumah ibadat mereka tanpa hasil. As we might remember, Paul spent 3 months meeting with the Jews in the synagogue to no avail. Nah, kalau kita gunakan lensa dunia, kita akan secara keliru menyimpulkan bahwa Paulus telah buang waktunya. Using the world lenses, we might erroneously deduct that Paul had wasted his time. Saudara, Paulus tidak membuang-buang waktunya. No, Paul did not waste his time. Itulah porsi waktu yang Tuhan tetapkan untuk Paulus melakukan tugasnya di rumah ibadat orang Yahudi. You see, it's exactly the amount of time that God had allotted him to do his work in the synagogue. Jadi, tidak ada yang terbuang. It is not a waste. Saudara, Tuhan bekerja seperti
melalui tangga, melalui mata rantai peristiwa dan situasi. You see, God works through a ladder, through a chain of events and situation. Setiap anak tangga sama pentingnya dengan anak tangga yang lainnya. Begitu pentingnya sehingga kita tidak akan bisa naik ke anak tangga yang lebih tinggi jika kita tidak naik ke anak tangga yang di bawahnya. You see, each piece of the ladder is as essential as the next one. So essential that we cannot climb to a higher step if we miss the step below it. Jadi, selama kita tahu kita ada dalam kehendak Tuhan, kita tidak sedang memberontak terhadapnya, bersabarlah. So as long as we know that we are in His will, we're not in rebellion, we ought to be patient. Kita tahu setiap langkah membawa kita mendekati pada penggenapan rencananya. We know each step counts toward fulfilling His plan. Saudara, betapa sering kita berpikiran kita telah menghabiskan waktu dengan percuma. How often we think that we have wasted our time in doing something. Sekali lagi, jangan berpikir seperti itu, kecuali memang kita tahu kita tengah memberontak terhadap kehendak Tuhan. Once again, do not think that unless we know that we are being disobedient to His will. Kita tidak selalu tahu apa yang Tuhan kerjakan. You see, we do not always know what God is doing. Sering kita baru tahu apa yang tengah Tuhan kerjakan setelahnya. You see, often we'll only know it later. Nah, di dalam kasus Paulus, kita tidak tahu berapa banyak yang mulai mempertimbangkan tentang Yesus adalah Mesias yang diberitakan oleh Paulus. In the case of Paul, we do not know how many had begun to consider the claim of Paul that Jesus was the Messiah. Kita tidak tahu berapa banyak yang akhirnya dari rumah ibadat ikut pindah ke ruang kuliah Tiranus dan akhirnya menyerahkan iman mereka kepada Yesus. We do not know how many finally attended the meeting at the hall of Tyrannus and placed their trust in Jesus. Jadi sama atau seperti yang dikatakan Paulus di surat 1 Korintus pasal 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan Allah menumbuhkan. Just like Paul said in his first letter to the church in Corinth, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Dan jika boleh saya tambahkan, orang lain menuainya. And if I may add, somebody else harvested it. Jadi saudara, setiap langkah berarti. So you see, each step counts. Mengapa? Karena mungkin saja langkah itu adalah langkah menanam, menyiram, atau bahkan menuai. Each step counts because it could very well be the planting, the watering, or the harvesting step. Jadi sekali lagi, setialah dan bersabarlah. So just be faithful and be patient. Saudara, kita tidak selalu tahu apa yang Tuhan kerjakan, dan itu yang membuat kita kadang merasa buat apa kita meneruskan apa yang kita kerjakan.
Sometimes because we don't know what God is doing in our lives now, it discourages us from being faithful, from continuing to do what we have been doing. Kita beranggapan, buat apa ini, tidak ada gunanya. We say, what for? It's not going anywhere, it's useless. Belum tentu, saudara. Not necessarily. Mungkin ini adalah tahap menabur, menanam. Perhaps this is the planting step. Atau kita sedang sebetulnya mengairi, menyirami. Or perhaps we are actually watering it. Seringkali kita baru berkata, ini nih pekerjaan Tuhan, sewaktu kita menuai. Oftentimes, we only associate that this is God's work, this is what God wants us to do and what not, when we are harvesting. Tapi tidak. Pekerjaan Tuhan bukan hanya menuai. Terlama adalah pertama itu tuh, menanam. God's work does not only consist of harvesting. In fact, the longest part of God's work is usually the planting. Kedua, tahap menyiram. And secondly is the watering stage. Jadi jangan berkata ini bukan pekerjaan Tuhan, ini bukan Tuhan punya berkat. Belum tentu. Mungkin kita sedang di tahap menanam dan menyiram. So don't say, well, it is not God's work, God is not blessing it. Who knows? This is the planting stage or the watering stage. Mari kita lanjutkan, let us move on. Nah, saudara, melihat banyaknya mujizat terjadi, beberapa orang Yahudi yang mempunyai panggilan sebagai pengusir roh jahat memutuskan untuk memanggil nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Seeing miracles are happening, some Jewish exorcists decide to call the name of the Lord Jesus over those who have evil spirits. Namun saudara, bukannya berkata, dalam nama Yesus, kuperintahkan engkau roh jahat keluar dari orang ini. Mereka berkata, kami usir engkau dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. However, instead of saying, in the name of Jesus, I command you, evil spirit, to get out of this person, they say, we exorcise you by the Jesus whom Paul preaches. Aneh kedengarannya kan? Odd is it? Tapi kita tahu mengapa. But we know why. Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Because they did not believe in Jesus. Mereka hanya mau meminjam kuasa Yesus, tapi mereka tidak rela berada di bawah otoritas Yesus. You see, they only wanted to borrow Jesus' power, but they did not want to be under Jesus' authority. Itu sebab mereka berkata secara spesifik oleh Yesus yang diberitakan oleh Paulus. That's the reason they specifically said the Jesus whom Paul preaches. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi ironisnya mereka mengakui bahwa kuasanya Yesus berada di atas segala kuasa kegelapan. You see, they did not want to acknowledge Jesus as Lord, but ironically, they acknowledge His power over the power of darkness. Mereka munafik, ya kan? They are being hypocritical, weren't they? Jadi,
inilah pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Kita tidak bisa membelah-belah Yesus. So here's then the third lesson we can glean. We cannot take Jesus apart. Kita harus menerimanya apa adanya atau tidak sama sekali. We take him as he is or not at all. Kita tidak bisa berkata, oh kami mau kuasanya, tapi kami tidak mau otoritasnya atas hidup kami. We cannot say we want his power, but we do not want his lordship over us. Kita tidak bisa berkata, kami mau berkatnya, tapi kami tidak mau perintahnya. We cannot say we want his blessing, but we do not want his command. Dan kita tidak bisa berkata, kami mau kasihnya, tapi tidak mau disiplinnya. And of course we cannot say we want his love, but we do not want his discipline. Saudara, kita tidak bisa memecah-mecahkan Yesus, tapi sayang ini yang kadang kita lakukan, ya kan? We cannot take Jesus apart, but unfortunately that is what we often do, isn't it? Kita membelah-belahnya. We compartmentalize him. Kita ambil yang kita suka, kita buang yang tidak kita suka. We pick what we like, and we discard what we don't like. Saudara, Yesus harus menjadi Tuhan atas setiap bagian hidup kita. Jesus is to be Lord over our lives, over every part of us. Saudara, kita harus mempersembahkan tubuh kita, bukan hanya anggota tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan Tuhan. We have to sacrifice our bodies, not only our limbs, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Saudara, orang-orang Kristen tidak sama. Christians are not all the same. Ada yang saya sebut Kristen musiman, ada Kristen paruh waktu, dan ada Kristen purna waktu. Some are seasonal, some are part-time, and some are full-time Christian. Saudara, orang Kristen musiman adalah orang Kristen yang hanya datang kepada Tuhan di musim tertentu. Misalnya musim butuh. Seasonal Christians only come to God in certain seasons, usually in seasons of need. Seperti waktu mereka menghadapi masalah, waktu mereka sakit, dan sebagainya. Such as when they are in trouble, or when they are ill, etc. Kristen pada waktu adalah orang Kristen yang membagi hidupnya menjadi dua. Part-time Christians are those who divide their lives in two. Ya, satu milik Tuhan, satu milik sendiri. You see, one belongs to God and another to themselves. Mereka beribadah sepenuh hati kepada Tuhan sewaktu tiba waktunya beribadah. They worship God wholeheartedly when it is time to worship. Tapi begitu selesai mereka keluar dan mereka akan berdosa sepenuh hatinya sewaktu tiba waktunya untuk berdosa. They worship God wholeheartedly when it is time to worship, but then they go out and sin wholeheartedly when it is time to sin. Kristen purna waktu adalah orang yang mengabdi sepenuh hati kepada Yesus. Full-time Christians are those who are fully committed to Jesus. Mereka tidak mengenal musim, sebab mereka hidup di dalam dan untuk Kristus setiap hari sepanjang tahun.
They know no season because they live in and for Christ every day of the year. Mereka tidak membelah hidup mereka menjadi dua karena mereka memberikan semua kepada Yesus. They do not divide their lives because they have given all to Jesus. Hidup mereka bukan lagi milik mereka. Their lives are no longer their own. Kita tahu jenis Kristen yang mana yang Yesus terima dan berkati. And we all know which type of Christians Jesus accepts and blesses. Sebelum saya akhiri, saya ingin meninggalkan saudara dengan pemikiran ini. Before I conclude, I'd like to leave you with this thought. Saudara, orang-orang Yahudi pengusir roh jahat ini sesungguhnya berbuat hal yang baik loh. Mereka mengusir roh jahat. You see, these Jews were doing something good. The exorcists. They're driving out evil spirits. Pertanyaannya, mengapakah Allah tidak mengizinkan mereka memakai nama Yesus meski mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? The question is then, why did God allow them to use Jesus' name even though they did not believe in Jesus as their Lord and their Savior? Nah, jawabannya adalah karena nama Yesus tidak untuk disewakan atau dijual. The answer is because Jesus' name is not for rent or for sale. Kita tidak bisa menyewa nama Yesus sewaktu kita butuh. Kuasanya, kemurahannya, pertolongannya, kemudian kembalikan sewaktu tidak butuh lagi. You see, we cannot rent Jesus' name when we need it. His power, His mercy, His help. Then return it when we no longer need it. Dan saudara, kita tidak bisa membeli nama Yesus dengan uang kita, ketenaran kita, dan bahkan perbuatan baik kita. And we cannot purchase Jesus' name with our money, our fame, or even our good works. Namanya hanya diberikan kepada kita sebagai hadiah, pemberian. His name is given to us as a gift. Bukan karena begitu murah ya udah diberikan saja. Terbalik, begitu mahal sehingga tidak ada yang bisa beli, maka harus diberikan. Not because it is cheap. That's why it is given. No. It's given because it is so costly that we cannot buy it. Jadi saudara, ini yang kita mau bawa pulang. So here's something that we want to go home with. Yaitu ikutlah dia sepanjang jalan. Follow him all the way. Kadang jalanannya memang susah dan kita mesti bergumul. Namun jangan menyerah. At times the road gets tough and we must struggle. But do not give up. Ingat, bagi Tuhan yang bernilai adalah setiap langkah yang kita ambil. Remember, what counts to God is each step we take. Each step we take. Jadi sepanjang hidup, selama masih ada napas, terus ambil langkah dan berjalan. So as long as there's breath in our nostrils, keep walking. Keep taking the step. Do not stop. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami kekuatan untuk menjalankannya. We thank you, Heavenly Father, for giving your word to us. We have heard it. Help us apply it
our daily lives. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Father. Through Jesus' name we all pray. Amen. Terima kasih untuk message-nya, Pastor Paul. Saya jadi berpikir kita semua mengalami kegagalan. We all experience failure. Tapi apakah yang kita akan ceritakan kepada anak-anak cucu-cucu kita mengenai kegagalan kita? What are we going to tell them about our failure or any closed doors? Apakah kita akan berkeluh kesah? Are we going to complain about the failure? Are we going to tell the story of how God protects us? How this is our way to submit to our God because He is our King in our life who control us. Tuhan adalah Raja kita yang mengkontrol hidup kita. Semua kegagalan adalah perlindungan Tuhan. Dari itu mari kita nyanyikan Blessed Assurance. It says, this is my story, this is my song. What is your story to tell? Think about it. What is your story?
Saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama saya berdoa sambil mendengarkan pujian ini. Ini pujian adalah doa untuk bangsa kita. Seperti kita tahu, bangsa kita mengalami perpecahan pendapat dari 2 tahun yang lalu ya. Dan mungkin di keluarga kita juga terjadi perpecahan pendapat. Mari kita buka hati dan tujukan mata kita untuk doa untuk negeri kita. I would like to invite everyone to pray for our nation. This song is a prayer. Our nation is so divided like never before, or at least since I was born. Di doa Tawarik bilang 7:14 bilang, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
kita mau masuki persembahan. Saya undang Asyur untuk maju ke depan. Let's do our offering and I want to invite the ushers to come forward. Boleh meminta kesediaan Ibu Indra untuk berdoa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan pada pagi hari ini. Bapa, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Hanya di dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lama persembahan diadakan, saya ingin mengundang Bapak Thomas Adijaya untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu Tak Kulupakan Engkau. Lagu yang akan saya nyanyikan adalah Tidak Kulupakan Engkau, suatu janji daripada Tuhan untuk tidak meninggalkan kita. Saya harap janji ini juga untuk kita semua. Jadi kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terutama di masa-masa yang sulit ini, kita tetap pegang janji Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Mungkin setelah lagu 3 kita bisa nyanyikan chorusnya bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku memimpinmu. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu jam setia, Yesus penebus. Mungkin yang saudara bisa nyanyinya. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku memimpinmu. Aku penolongmu, yakinlah teguh.
dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan apapun juga, biar kita ingat Tuhan yang berjanji kepada kita tidak akan melupakan. Terima kasih. Terima kasih untuk penguatannya Pak Thomas. Thank you for your faith in the Lord. It's shown so much in on how you sing. Mari kita akhiri ibadah ini dengan hati yang percaya dan kita nyatakan Tuhan kita baik. At the end of this service, let's declare His goodness and sing that He is good. Mari kita berdiri, kita tepuk tangan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Tuhan
Saya meminta perhatian saudara untuk melihat pengumuman. The English version will be on the monitor. Pengumuman pertama, persekutuan wanita akan diadakan hari Sabtu 16 Oktober dari jam 10 sampai 11.30. Semua wanita diundang untuk hadir. Yang kedua, selama bulan Oktober Lifeline akan mengumpulkan candy untuk dibagikan 31 Oktober dalam rangka Halloween Outreach. Bin untuk sumbangan candy akan disediakan di tempat pintu masuk kebaktian. Hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Yang keempat, kami ingin mengucapkan untuk semua yang telah mengambil bagian di pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang untuk saudara yang baru datang pertama kali. Ada di sebelah kiri saya. Lebat sebelah kanan, ada yang pertama kali datang, boleh berdiri dan memperkenalkan nama saudari. Boleh berdiri dan memberi tahu namanya. Oh, ini kedua kali ya? Oke, sorry. Selamat datang lagi. Saya yang nggak datang minggu lalu, sorry. Ketahuan. Selamat ulang tahun untuk Oscar Pratama 10 Oktober. Ian Go Pratama 10 Oktober. Dan juga Florencia Magdalena Jose 10 Oktober. Bram Tambayong 11 Oktober. Donald Monika 12 Oktober. Maaf, Kenny Kun 15 Oktober. Selamat ulang tahun. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu ada di buletin yang melayani minggu depan. Boleh dilihat buletinnya dan boleh hadir minggu depan tepat waktu ya. Dan mari kita berdoa, kita akan memasuki fellowship. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Tuhan yang ada di sini. Thank you Lord for all your blessing and thank you Lord for this family in this church. Tuhan berkati yang sudah menyiapkan makanan. Lord please bless those who already prepare the food. Dan juga biarlah Tuhan boleh memberkati makanan yang sudah disediakan supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bless the food as well, may it be a blessing for us. Tuhan juga biarlah kami boleh menjaga apa yang kami katakan dan perbuat dalam fellowship ini. May you protect what we are going to say and we're going to do, supaya apa yang keluar dari mulut dan hati kami adalah kata-kata yang membawa berkat. May whatever we say in the fellowship only bring blessing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sudah usai. Terima kasih.